Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidah Sekiatunisa dengan stambuk L131230087. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kajian lingkungan hidup. Di sini saya akan membahas tentang mengidentifikasi masalah lingkungan, air, lahan, dan kualitas udara di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu, arboretum adalah kawasan lokasi tanaman berkayu yang ditata untuk tujuan pendidikan, penelitian, konservasi, dan reaksi ilmiah. Sebagai laboratorium alam, arboretum menyediakan ruangan pembelajaran langsung mengenai keanekaragaman hayati, ekologi, dan manajemen hutan secara berkelanjutan. Di lingkungan perguruan tinggi, keberadaan arboretum tidak hanya mendukung kegiatan akademik, tetapi juga menjadi simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako memiliki luas sekitar 4,5 hektar dan ditumbuhi sekitar 400 pohon dari segala jenis, antara lain pohon gelodokan, eboni, mahoni, rambesi, dan jati. Lokasi yang strategis berbatasan dengan auditorium baru di utara, jalan utama di timur, Fakultas Peternakan di selatan, dan Fakultas Pertanian di barat, menjadikan mudah diakses untuk kegiatan penelitian, praktikum, maupun rekreasi pendidikan. Pokok pembahasan yang pertama itu yaitu kondisi kualitas air di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Ketersediaan air bersih merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan akademik dan praktikum di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kualitas air di lingkungan fakultas secara umum tergolong jernih, bebas dari bau menyengat, dan secara visual tidak menunjukkan tanda-tanda pencernaan seperti kekeruhan atau perubahan warna yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber air yang digunakan di area fakultas berasal dari sistem distribusi kampus yang relatif terjaga. Namun, kondisi berbeda ditemukan di arboretum. Meskipun terdapat beberapa titik keran yang telah dipasang, sebagian besar tidak mengeluarkan air. Hambatan ini disebabkan oleh jarak yang relatif jauh dari sumber distribusi air utama, serta keterbatasan infrastruktur perpipaan yang belum memadai untuk menjangkau seluruh titik di arboretum. Akibatnya, kegiatan yang memerlukan air seperti penyiraman bibit, pembersihan peralatan praktikum, maupun keperluan sanitasi menjadi terhambat. Yang kedua itu mengenai kondisi kualitas lahan di Arboretum Fakultas Kehutanan. Tanah di Arboretum terletak di Kelurahan Tondo, Kota Palu, bersifat relatif kering dengan bahan induk berupa pasir kuarsa dan cadangan hara rendah. Kondisi ini menjadikan struktur tanah kurang ideal dan berpotensi rentan terhadap degradasi jika tidak dikelola dengan baik. Akibat kondisi tersebut, pertumbuhan tanaman sering terhambat oleh struktur tanah yang kurang ideal dan kandungan hara yang minim. Lahan di Arboretum Fakultas Kehutanan saat ini tergolong lahan marginal dengan tantangan utama berupa tekstur berpasir dan kesuburan rendah. Namun, beberapa praktik pembuatan pupuk kompos dari limbah lokal menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas tanah secara praktis dan edukatif. Yang ketiga itu kondisi kualitas udara di Arboretum Fakultas Kehutanan. Di kawasan Arboretum Fakultas Kehutanan, kualitas udara umumnya masih cukup baik karena dikelilingi oleh beberapa pepohonan yang berfungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Namun, pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika aktivitas pembakaran sampah, udara di sekitarnya dapat menjadi kurang nyaman. Asap hasil pembakaran ini menimbulkan bau menyengat, menurunkan kejernihan udara, dan berpotensi mengandung partikel debu halus yang kurang baik bagi kesehatan pernapasan. Meskipun pembakaran dilakukan dalam skala kecil, asap yang dihasilkan tetap dapat terbawa angin dan mengganggu lingkungan sekitar. Risikonya, pencernaan udara dari kebakaran hutan atau lahan di luar kawasan kampus, potensi masuknya debu dan polutan dari pembangunan di sekitar kampus, gangguan kelembapan udara saat musim kemarau panjang yang memengaruhi kesehatan tanaman. Yang keempat itu faktor pendukung kualitas air, lahan, dan udara di Arboretum. Kondisi lingkungan di Arboretum Fakultas Kehutanan memiliki sejumlah keunggulan yang dapat mendukung kualitas air, lahan, dan udara.
Keberadaan tutupan vegetasi yang cukup beragam membantu meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan mengurangi limpasan permukaan. Vegetasi ini juga berperan dalam mempertahankan lapisan tanah, mencegah erosi, serta menjaga kelembapan tanah. Selain itu, lokasi arboretum yang relatif jauh dari kawasan industri besar membuat kawasan ini terhindar dari pencemaran udara maupun air yang bersumber dari limbah industri. Pengelolaan limbah organik menjadi kompos dari serasa pohon terem besi menjadi salah satu praktik positif yang memperbaiki kandungan hara tanah, meningkatkan struktur tanah, dan mengurangi potensi pencemaran dari pembusukan bahan organik di alam terbuka. Pepohonan berdaun lebat yang tumbuh di kawasan arboretum juga berperan sebagai penyaring alami udara, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga mendukung terciptanya udara segar di area sekitar. Faktor penghambat kualitas air, lahan, dan udara di arboretum. Di sisi lain, terdapat juga sejumlah kendala yang dapat menghambat upaya menjaga kualitas lingkungan di arboretum. Dari segi tanah, tekstur tanah yang mendominasi pasir kuarsa membuat struktur tanah menjadi longgar dan kurang mampu menahan air, sehingga ketersediaan air tanah menjadi terbatas, terutama pada musim kemarau. Kondisi ini diperparah dengan kandungan unsur yang rendah, sehingga kesuburan tanah menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan vegetasi. Pada musim hujan, kombinasi curah hujan tinggi dan adanya kemiringan lahan di beberapa titik dapat memicu terjadinya erosi. Untuk kualitas air, keterbatasan sumber air permanen dalam kawasan menyebabkan pasokan air sangat bergantung pada curah hujan. Di beberapa titik, pencampuran limbah organik dan anorganik yang tidak terkelola dengan baik juga berpotensi mencemari air. Sementara itu, dari aspek kualitas udara, kebiasaan membakar sampah organik seperti daun kering menimbulkan asap untuk mengandung partikel debu halus. Nah, ada pula masalah lingkungan yang muncul di Arboretum Fakultas Kehutanan. Arboretum Fakultas Kehutanan seharusnya menjadi kawasan konservasi dan pembelajaran yang terjaga kebersihannya. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya permasalahan lingkungan yang cukup serius. Salah satu masalah utama adalah penumpukan dan pembakaran sampah, termasuk sampah plastik dan paranet yang berserakan di area tersebut. Penumpukan sampah, pembakaran terbuka, pencemaran air tanah, dan pertumbuhan gulma yang tidak terkendali mengancam fungsi ekologis, estetika, dan nilai edukasi arboretum. Untuk mengatasinya, diperlukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti penerapan sistem pemeliharaan dan daur ulang sampah, larangan pembakaran terbuka, pembersihan rutin area arboretum, serta pengendalian gulma secara ramah lingkungan. Nah, adapun kesimpulan pada pembahasan ini yaitu Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako merupakan kawasan konservasi, pendidikan, dan penelitian yang memiliki potensi besar dan menjaga keanekaragaman hayati serta kualitas lingkungan kampus. Hasil observasi menunjukkan bahwa kualitas air relatif bersih namun distribusinya terbatas. Kualitas tanah tergolong marginal dengan kandungan hara rendah, dan kualitas udara umumnya baik tetapi dapat menurun akibat pembakaran sampah. Faktor pendukung berupa keberagaman vegetasi, praktik pengelolaan organik, dan lokasi yang jauh dari industri, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan infrastruktur air, kondisi tanah berpasir, pencemaran akibat sampah plastik atau paranet, serta pertumbuhan gulma yang tidak terkendali. Permasalahan tersebut perlu segera diatasi agar fungsi ekologis, estetika, dan edukasi arboretum dapat terjaga secara berkelanjutan. Nah, demikianlah pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.